Halo guys, selamat datang di channel Mau Belajar. Kali ini kita akan membahas lapisan-lapisan tak kasat mata yang menyelimuti bumi. Apa itu? Yaitu lapisan atmosfer. Atmosfer itu ibarat selimut yang menyelimuti bumi. Tapi tahukah kamu kalau atmosfer ternyata punya beberapa lapisan dengan fungsi uniknya masing-masing? Nah, di video kali ini kita akan kumpas tuntas setiap lapisan-lapisannya. Mulai dari troposfer yang terdekat dengan kita hingga eksosfer yang jauh di luar angkasa. Untuk memahami lebih jauh tentang lapisan atmosfer, kita juga perlu melihat kaitannya dengan fenomena geosfer secara keseluruhan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, apa sih sebenarnya atmosfer itu? Nah, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan melindungi kita dari berbagai ancaman luar angkasa. Tapi yang menarik, atmosfer itu nggak cuma satu jenis gas aja loh. Ada beberapa gas utama yang mendominasi. Fakta menarik ini kita akan bahas di komposisi atmosfer. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa gas yang paling dominan adalah nitrogen yang mencapai 78,08%. Kemudian ada oksigen sebanyak 20,95% yang pastinya kita gunakan untuk bernapas. Nah, selain itu ada juga yang lain seperti argon, karbon dioksida, dan unsur-unsur lain yang meskipun jumlahnya kecil tetap punya peran penting seperti pendukung kehidupan dan mengatur suhu bumi. Nah, kira-kira bagaimana ya setiap gas ini berperan di masing-masing lapisan atmosfer? Dan kenapa lapisan atmosfer bisa melindungi kita dari ancaman seperti meteor? Yuk kita kulas lebih lanjut. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa atmosfer itu kayak selimut yang melindungi bumi dari bahaya luar angkasa, radiasi matahari, sampai memastikan kita bisa bernapas dengan lega. Tapi ternyata atmosfer punya 5 lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kita ngomongin atmosfer, lapisan pertama ini yang paling dekat dengan kita, yaitu lapisan troposfer dengan ketinggian 0 hingga 12 km. Lapisan ini sering dikatakan sebagai lapisan kehidupan. Troposfer ini bisa dibilang rumah buat manusia, hewan, dan tumbuhan karena semua kehidupan terjadi di sini. Semua fenomena cuaca kayak hujan, angin, badai, dan salju terjadi di lapisan ini. Udara di troposfer ini mengandung 78% nitrogen dan 21% oksigen. Jadi kita bisa bernapas dengan nyaman loh. Semakin naik ke atas, suhu troposfer bakal makin dingin. Di puncak troposfer, suhunya bisa capai minus 60 derajat Celcius. Kalau tadi kita di troposfer, sekarang naik lebih tinggi ke stratosfer. Lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian 12 hingga 50 km dari permukaan bumi. Biasa disebut dengan rumahnya lapisan ozon. Lapisan ini penting banget karena mengandung lapisan ozon atau O3 yang melindungi kita dari radiasi UV berbahaya. Suhu di lapisan ini justru makin naik seiring ketinggian. Beda dengan lapisan troposfer. Nah, kok bisa? Karena ozon ini di sini menyerap panas dari sinar matahari. Pesawat jet dan balon udara sering terbang di stratosfer karena udaranya stabil, jadi nggak ada turbulensi. Fakta menariknya, kalau nggak ada lapisan ozon di stratosfer, kulit kita bisa terbakar parah karena radiasi matahari yang terlalu kuat. Oke, kita lanjut ke mesosfer, tempat di mana meteor bisa hancur sebelum sampai ke bumi. Lapisan mesosfer
memiliki ketinggian 50-80 km yang sering disebut dengan lapisan sang penghancur meteor. Lapisan ini adalah lapisan atmosfer paling dingin dengan suhu mencapai minus 100 derajat Celcius. Mesosfer punya peran penting karena jadi pelindung alami bumi dari meteor. Mayoritas meteor yang masuk ke atmosfer bakalan terbakar habis di sini. Makanya kita sering lihat bintang jatuh. Udara di mesosfer ini udah super tipis. Jadi kalau manusia naik ke sini tanpa perlindungan khusus bakalan langsung pingsan karena kekurangan oksigen. Nah, fakta menariknya sampai sekarang lapisan mesosfer masih jadi salah satu lapisan atmosfer yang paling sulit dipelajari karena pesawat dan satelit jarang bisa bertahan lama di lapisan ini. Next, naik lebih tinggi lagi, kita sampai di termosfer. Di sini panasnya nggak main-main. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 80 hingga 700 km dengan julukan lapisan super panas dan rumahnya aurora. Termosfer adalah lapisan dengan suhu ekstrim, bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Tapi anehnya kita nggak bakal kebakar kalau ada di sini. Kenapa? Karena udara di sini terlalu tipis buat menghantarkan panas. Cahaya aurora yang keren banget itu terjadi di lapisan ini. Ada aurora borealis di belahan bumi utara dan aurora australis di belahan bumi selatan. Satelit komunikasi dan stasiun luar angkasa internasional juga ada di lapisan ini. Makanya astronot sering nongkrong di lapisan ini. Fakta menariknya, karena termosfer menyerap radiasi tinggi dari matahari, lapisan ini juga sering disebut dengan perisai luar angkasa bumi. Nah, ini dia batas terakhir atmosfer sebelum masuk ke outer space, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini memiliki ketebalan sekitar 700 km hingga 10.000 km yang sering dikatakan sebagai lapisan gerbang menuju luar angkasa. Nah, udara di eksosfer udah hampir nggak ada. Partikel-partikel gas di sini jaraknya berjauhan, makanya udara mirip luar angkasa. Satelit komunikasi dan GPS banyak berada di lapisan ini. Jadi tanpa eksosfer, sinyal HP dan internet kita bisa kacau. Karena udara berdekatan sama luar angkasa, gravitasi di sini juga makin lemah. Jadi benda-benda di sini bisa melayang dengan mudah. Fakta menariknya, banyak ilmuwan yang masih berdebat apakah eksosfer ini masih dianggap atmosfer atau udah ke luar angkasa. Nah, jadi itulah 5 lapisan atmosfer yang bikin bumi jadi planet paling nyaman buat ditinggali. Dari troposfer yang penuh kehidupan, stratosfer yang jaga kita dari sinar UV, mesosfer yang menghancurkan meteor, termosfer yang jadi rumah aurora, sampai eksosfer yang jadi pintu keluar angkasa. Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas beberapa gas yang digunakan oleh bumi untuk melindungi diri dari benda-benda angkasa dan radiasi sinar matahari. Nah, radiasi matahari yang menuju permukaan bumi dapat suatu waktu akan menghasilkan gejala optik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Di mana gejala optik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor nih, seperti kondisi uap air dan muatan listrik yang terdapat di udara. Pada video ini kita akan membahas mengenai gejala optik yang ada di atmosfer. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gejala optik? Jadi, gejala optik adalah gejala yang muncul karena kemampuan penglihatan manusia
Pada satu titik tertentu di atmosfer akan terlihat adanya penampakan yang terlihat indah oleh pandangan mata. Nah, gejala optik ini biasanya lebih banyak terjadi pada lapisan troposfer. Namun bisa juga nih terjadi pada lapisan yang berada di atasnya. Ada beberapa gejala optik yang terdapat di atmosfer. Yang pertama adalah gejala pelangi, kedua halo, ketiga sandikala, keempat fatamorgana, kelima aurora, dan yang keenam adalah kilat. Mari kita sama-sama membahas gejala tersebut satu persatu. Gejala optik yang pertama yang akan kita bahas adalah pelangi. Saya yakin sekali bahwasanya kalian sudah tidak asing lagi dengan fenomena ini. Ya, pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi berkas warna atau spektrum warna. Masih ingat kan warna apa saja yang muncul pada pelangi? Ya, warna itu terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Kalau disingkat menjadi Mejikui Binyu. Gejala optik yang kedua atau yang selanjutnya adalah halo. Halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Nah, ketampakan alam ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi, seperti awan cirrus atau awan cirrocumulus. Fenomena halo pada umumnya terlihat dengan jelas ketika bulan bersinar terang setelah sore harinya terjadi hujan. Gejala optik yang ketiga adalah sandikala. Sandikala adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Gejala optik selanjutnya adalah fatamorgana. Fatamorgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Karenanya, bisa membuat ilusi sesuatu yang tidak ada menjadi seolah tampak di jalan raya dengan suhu yang tinggi atau panas. Gejala optik yang selanjutnya adalah aurora. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dengan medan magnet bumi. Aurora yang muncul di kutub utara bernama aurora borealis, sedangkan aurora yang muncul di kutub selatan bernama aurora australis. Ada beberapa tempat di bumi ini untuk menyaksikan aurora. Salah satunya di Alaska, Kanada, Finlandia, Norwegia, dan Islandia. Gejala optik selanjutnya adalah kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelabar dengan cepat di langit. Kilat terjadi akibat loncatan listrik di antara dua awan atau antara awan dan bumi yang bermuatan listrik berlawanan. Nah, gejala alam ini biasanya muncul pada saat musim hujan. Nah, itulah tadi gejala optik yang muncul di atmosfer.